Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarak. Syahrun mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-mustami'un al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di dalam hari-hari bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala Allah lipat gandakan. Allah tutup rapat-rapat pintu-pintu neraka dan Allah belenggu setan-setan. Ini adalah satu peluang dan anugerah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana Ramadan ini dijadikan sarana untuk menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, para pemirsa al-mustami'un al-kiram, shaimun as-saimat rahimakumullah, Ramadan ini bisa jadi Ramadan yang terakhir bagi kita, karena hari-hari mendatang, waktu-waktu yang akan datang kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih diberikan kemampuan dan kesempatan oleh Allah untuk dapat memasuki dan beramal di bulan tersebut pada tahun dan masa-masa yang akan datang. Cuma kemudian kita memiliki kesempatan, peluang saat ini untuk memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, anugerahkanlah kesempatan dan peluang usia panjang kepada kami untuk dapat mengisi bulan-bulan atau hari-hari di bulan Ramadan yang akan datang dengan penuh kesungguhan dan Ramadan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa al-mustami'un al-kiram rahimakumullah, ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, maka tidak dapat kita mengakhirkan atau kemudian lebih mempercepat kematian itu tiba, karena itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Sesaat pun tidak bisa kita berperan dalam menentukan ajal atau kematian, sehingga kemudian ketika manusia memilih untuk mengakhiri hidup dengan caranya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu zulmun azim, kezaliman yang besar. Ketika ada orang yang putus asa, naudzubillah, atau kemudian dengan lilitan kehidupan yang tak bisa menahan untuk bersabar, maka kemudian mengambil cara yang dilarang oleh syariat, misalnya dengan gantung diri, atau kemudian dengan bunuh diri, atau dengan cara apapun, yang itu kemudian menunjukkan ketidaksabaran menghadapi kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ingat, para pemirsa yang dirahmati Allah, tugas kita itu apa sih dalam kehidupan ini? Setiap hal yang telah atau dan akan kita lakukan semata-mata adalah udah dikasih informasi dan petunjuk oleh Allah. Hidup kita dihidupkan oleh Allah, napas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kehidupan ini kita jalani, Allah telah menuntun kita. Salah satu ayat Allah tadi dalam surat Al-Zariyat 56, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadanya. Jadi tatkala kemudian kita mengingat tentang ayat ini, dan Allah pun menghidupkan, memberikan kehidupan kepada semua manusia, tidak dihidupkan begitu saja, tapi setelah ini semua diberikan menjadi sarana kenikmatan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, maka Allah memberikan aturan-aturan.
bagaimana juklaknya, bagaimana juknisnya. Sholatlah misalnya, sholat ada syarat rukun, ada hal-hal yang kemudian yang membatalkan, ada hal-hal yang diwajibkan, yang disunahkan. Itu dalam berkaitan dengan sholat. Begitupun seluruh aspek kehidupan Allah telah menuntun kita. Dengan apa Allah menuntun manusia supaya kemudian berada dalam koridor ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan 5 syariat, dengan 5 hukum, atau yang sering disebut dengan hukum Islam, atau sering pula kita menyebutnya syariat Islam. Apa itu? Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Kelima aturan inilah yang mengikat manusia, supaya bagaimana manusia memilih. Diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Itulah wilayah manusia, wilayah Allah. Allah telah menghidupkan kita, Allah telah menjadikan diri kita sebagai laki-laki, Allah telah menjadikan kita sebagai perempuan. Jenis kelamin berbeda, tetapi Allah telah menetapkan dan tidak ada wilayah manusia. Sayang ya, ibu kita dulu melahirkan, kok saya jadi laki-laki, kok saya jadi perempuan. Ini wilayah Allah, itu namanya qadha. Qadha itu adalah ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan. Bagaimana sikap kita atas segala hal yang telah diberikan oleh Allah? Bersabar. Bersabar atas ketentuan Allah semata-mata adalah termasuk koridor Allah mengikat dengan syariat, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang terkategori setiap amal, setiap perilakunya adalah terkategori ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yuk kita sama-sama memanfaatkan peluang waktu yang sungguh istimewa di sisi Allah. Bulan ini adalah bulan istimewa di sisi Allah, yaitu bulan di mana Allah perintahkan saum selama 1 bulan. Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu neraka dan setan-setan di dalam. Inilah sarana yang telah Allah siapkan. Bagaimana kemudian kita mengambil peluang ini supaya kita termasuk kategori orang-orang yang akan menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita siapkan apa yang tadi Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf 34, bahwa kita tatkala sampai pada ajal kita, maka kemudian kita tidak bisa melakukan apapun. Tinggal bagaimana persiapan kita. Ya Allah, mudah-mudahan saat nanti ajal tiba saya menjadi husnul khotimah, dan kemudian kita berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan renungan pagi ini. Mudah-mudahan hari-hari di bulan Ramadan menjadi hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.